Para pencari surga. Para pencari surga, saat ini di belakang saya ada namanya Jabal Rumat. Di antara gunung-gunung yang ada di lembah atau di padang Uhud. Berhadapan dengan Jabal Rumat nanti ada Jabal Uhud, Gunung Uhud. Kenapa Jabal Rumat disebut Jabal Rumat? Karena dulu Nabi SAW memposisikan beberapa sahabat untuk menjadi pengawas di atas bukit ini dan mereka adalah orang-orang yang dibekali dengan senjata panah. Maka disebut dengan bukit panah, bukit pemanah. Nah, kalau Jabal Uhudnya, para pencari surga, ini diantaranya juga nih, kita sebagai pencari surga nih. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di antara keistimewaan Uhud ini adalah Jabalun fil Jannah. Uhud ini adalah salah satu gunung di surga. Masya Allah. Jadi ada gunung yang dia letaknya saat ini ada di dunia, tetapi sebenarnya dia adalah gunung surga. Ada banyak sekali makna di dalamnya juga kalau mau kita lihat itu. Yang pertama, bagaimana Uhud, gunung yang mungkin kalau kita datang ke sini nampak biasa-biasa aja ya. Gunungnya tandus, gunungnya mungkin ada jauh lebih banyak lagi, ribuan gunung yang lebih indah daripada Uhud. Tapi kenapa dia menjadi gunung surga? Seolah di situ ingin menanamkan kepada kita bahwa beragama ini bukan dengan akal. Ya, beragama ini bukan hanya sekedar otaknya masuk atau tidak, masuk di logika atau tidak, tetapi beragama ini adalah wahyu. Maka ketika Nabi SAW mengatakan satu perkara A, itu yang kita pakai. Contoh misalkan seperti sahabat Ali kala itu pernah disampaikan kalau ada orang yang ketika ingin membasuh al-khuf itu ya, membasuh khuf, membasuh seperti sepatu yang modelnya itu mengikat ke kaki ya. Itu dibasuh yang di bawahnya, basuh di atasnya. Dibasuh di atasnya itu dibasuh gitu. Maka sahabat Ali mengatakan kalau agama ini dengan akal, maka yang asfalal khuf, yang ada di bawah khuf itu aula. Lebih baik daripada di atasnya. Kenapa yang di atasnya diusap? Dan sahabat Ali menegaskan kepada kita bahwa agama itu dengan dalil atau dengan wahyu. Nah seperti ini juga kalau dilihat. Gunung Uhud ini yang tandus, tidak ada pemandangan, biasa saja. Tapi begitulah kita. Diajarkan kacamata melihat sesuatu bukan hanya sekedar karena logika. Tapi melihat sesuatu karena kacamata dalil, kacamata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan benar, maka benar. Ketika Nabi mengatakan salah, maka salah. Tidak ada logika yang masuk, tidak ada akal yang masuk. Dan ketika Nabi mengatakan bagus, bagus, jelek, jelek. Itulah dia di antara apa yang diajarkan ketika kita berada di Jabal Uhud ini. Untuk mengerti bahwa kehidupan dunia bukan atas mata kita, bukan atas hati kita, tetapi atas panduan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang unik juga. Nabi SAW pernah ketika satu kesempatan gitu ya, beliau melihat ke arah Jabal Uhud ini. Ketika melihat ke arah Jabal Uhud ini, maka kala itu beliau sambil memandang, sambil mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bahwa Uhud ini adalah gunung yang dengannya ya, kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ada makna dalam, sahabat. Ya, kalau kita lihat ini, para pencari surga, ketika Nabi mengatakan Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kita, bukan dalam artian bahwa Uhud ini mencintai seperti seseorang mencintai seseorang, tidak. Tetapi Nabi mengatakan ini adalah gunung yang dicintai oleh Nabi. Jadi ketika berada di padang Uhud ini, di antara yang mungkin menggetarkan hati adalah pernah mendekat dengan sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan ketika melihat Uhud ini adalah melihat sesuatu yang pernah dulu mata Nabi SAW melihatnya dengan bentuk yang tidak berubah. Kalau kita ke Masjid Nabawi sekarang ini tidak tahu lagi mana Masjid Nabawi yang dulu pernah ada di masa Nabi. Mungkin temboknya sudah diganti, lantainya sudah berganti, bahkan luasnya pun sudah jauh lebih luas. Tapi Uhud tidak berubah. Uhud tidak berubah. Dan itu adalah sesuatu kenikmatan tersendiri. Melihat sesuatu yang pernah dilihat oleh kacamata atau oleh mata Nabi Muhammad SAW. Dan makna diantaranya ketika Nabi mengatakan Uhud adalah gunung yang mencintai kita, kita mencintai dia, atau kita mencintai Uhud, Uhud mencintai kita, ada makna lingkungan. Ya, para pencari surga ini juga penting. Bahwa Nabi mengatakan kalau kita mencintai Uhud, maka Uhud akan mencintai kita. Coba kita ganti Uhud dengan alam.
Kalau kita mencintai alam, maka alam akan mencintai kita. Alangkah banyak sekarang kerusakan, bencana, semuanya itu hadir bukan karena apa-apa, karena tingkah manusia. Karena dia yang tidak mencintai alam yang ada di sekitarnya, atau bahkan mungkin dia rusak alam-alam itu, maka dengan itu justru alam itu yang akan menghancurkannya. Nah, ini pelajaran. Jadi kalau sekarang ada orang bilang, oh ini ada orang yang menjadi pengamat lingkungan, pencinta lingkungan, segala macam. Bagus, alhamdulillah. Tetapi Nabi SAW mengawali. Dan kita sebagai umatnya harusnya lebih berhak untuk mewarisi sifat itu. Ayo sebagai seorang muslim cintai lingkungan. Karena Nabi 1400 tahun yang lalu sudah meletakkan pondasi itu. Ditambah lagi, pernah dalam sebuah kesempatan Nabi SAW naik ke atas bukit Uhud ini. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW di antara hobinya adalah mendaki gunung. Karena sering beliau naik ke sini. Bahkan dalam sebuah kesempatan beliau mengajak sahabatnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman kala itu. Diajak. Begitu sampai di atas bukit Uhud ini, gempa bumi. Gempa bumi para pencari surga. Gempa bumi. Lalu Nabi menggentarkan kakinya 3 kali kala itu. Lalu mengatakan, Uhud, tenanglah. Karena yang ada di atasmu ini adalah seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid. Seketika itu juga. Apa yang terjadi? Langsung kala itu gempa ini berhenti. Berhenti gempa. Ya, berhenti gempa. Dan ini Masya Allah luar biasa, salah satu pelajaran juga buat kita gitu ya. Nabi mampu menghentikan gempa bukan dengan apa-apa, tetapi dengan ketaatan dan ketakwaan, seolah alam ini paham. Hanya dikatakan di atasmu Nabi, ada Siddiq dan 2 orang syahid. Berhenti. Tentu bukan hentakan kakinya yang kita ikuti. Kalau ada gempa, hentakan kaki 3 kali. Enggak, bukan begitu. Tapi ketaatan dan ketakwaannya. Karena insya Allah alam akan tunduk buat mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beribadah bersama mencari syurga.